Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tu'tifu lana manaskala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ahli nur al-mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a wa ilmullah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tiga wajila mardati wa kurbi wa tawabi. Alhamdulillah di bulan puasa di hari yang ke-10 insya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal berupa belajar yang terkait dengan ilmu syariat, tata cara untuk membaca kitab di Zoom yang ke berapa ini ya? 8 atau ke berapa ini. Dan pembahasan kita sampai kepada tawabi. Materi kita sudah pelajari yaitu tentang naat, kemudian atof dan taukid. Nah, badalnya belum, badalnya insya Allah untuk hari Ahad nanti beserta tugasnya insya Allah. Dan Senin insya Allah kita akan mengupas dari tugas-tugas bab tawabi. Untuk baca kitab kita baru sampai babul mubtada'i wal khobari. Di sini nanti kita akan menganalisis mana yang ada naatnya, mana yang ada atofnya, dan mana yang ada taukidnya. Serta di hadis arba'in kita sampai ke yang hadis kelima, yaitu tentang inkarul bid'ai, dan insya Allah nanti kita lanjutkan yang al-wara'u wal ikhlas. Kita mulai dari babul mubtada'i wal khobari. Saya baca dulu yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari. Bab tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada'u wal ismu. Mubtada adalah isim. Al-marfu'u yang dirofakkan. Al-ari yang dia terbebas atau terlepas. Anil awamili dari amil-amil al-lafziyati yang bersifat yang berupa lafaz. Jadi mubtada itu adalah isim yang dirofakkan, tetapi di situ tidak ada amil yang jelas secara lafaz. Amilnya mubtada itu adalah secara maknawi karena dia terletak di depan di awal kalimat, itulah yang menjadi amil si mubtada. Bukan seperti yang lainnya yang mereka ada secara lafaz. Seperti ada fi'il, ada fa'il, semuanya terlihat. Berbeda dengan mubtada ini. Nah, silakan dibaca untuk selanjutnya akhina Samsul Bakhri wal khobaru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habaru wal ismul marfu'ul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal habar ulang maksudnya. Wal Ya. habaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaih nahwa qaulika Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Gitu. Coba dari awal mubtada sampai qaimuna, apakah di situ ada tawabi baik berupa naat, taukid atau atof? Eh, babul mubtadu wal habaru babul mubtada wal ismul marfu itu Ustaz. Al marfu'unya ya. Ya, marfu. Ya, al marfu itu jadi apa di situ dia? Itu naat Ya, ya. al marfu ini adalah naat. Al Ya. marfu'u naat. Dia berarti i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Rofa. Alasannya kenapa dia rofa di sini? Oh, i'rabnya rofa karena dia mau anu ya, Ini karena dia menyesuaikan dengan ya menyesuaikan dengan manutnya. itu ya. Nah, Ya, menyesuaikan dengan manut dengan manut menyesuaikan ya. dengan manutnya. Ini rofa, maka dia juga rofa. Kemudian Ya. tanda rofanya, Tanda rofanya
Marfu domah ya Ustaz. Domah Domah ya marfu. ya. Domah. Alasannya Karena mufrad dia. karena karena mufradnya. Hmm. Kemudian ada lagi Eh, Al-Ari Al-Ari ini dari yang terbebas itu kan yang Al-Ari al-ari ya. ya Al-Ari 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 itu kemudian Al-ari. Al-Lab dari Al-Labas dari Lafdiyati itu. Al-Labis ya Al-Labsi Al-lafdiyati Al-Labsi ya. Al-Labsi Jadi kemudian dalam kalimat ini naat semua berarti ya. ya iya Al-ari, al-lafdiyati. Sekarang kalau al-ari ini bagaimana i'rabnya apa i'rabnya? Al-Ari terbebas terbebas Arabnya eh terbebas Ari itu Arabnya Eropa Ustaz karena mengikut Rofa kan. juga ya karena Hmm. mengikuti ini tadi ya. Mengikut. Tanda rofanya apa ini? Rupanya rupanya alif itu ya Ustaz. Kasrah ya? Bukan kasrah. Alif itu ya? Ya itu. Kalau Al-Ari. dia sebenarnya Al-Ari. sih domah juga sih. Oh. Domah tapi dikira-kirakan. Hmm. Karena dia itu apa itu isim mangkus. Iya, istimewa. Terus ya. Nah, isim mangkus yaitu yang Hmm. diakhiri dengan huruf ya. Ya. Nah, sehingga sebenarnya al-ariyu. Al-Ari. Al-ariyu karena dia isim mangkus, Hmm. domahnya disembunyikan atau dikira-kirakan. Hmm. Al-ariyu. Aslinya seperti itu. Lepas. Kalau al-lafdiyati, Abla, i'rabnya Arabnya Arabnya nah, kalau mau Rapa Ustaz. Rapa kan? rofa. Ya, karena Alasannya karena man'utnya Al-Amin. Al-Amin. al-awamil. Rofa juga Al-Amin. itu. Ya, kan? Al-Awamin. Oh, biar Ustaz. Itu karena ada huruf Cer, jar. ya cer. Anil Karena Amin. kemasukan huruf jer'an. An. Al-Awamin. Al-Labzi. Ya, Al-Labzi. Ya, biar. Jadi karena man'utnya cer, berarti naatnya juga cer Jar. juga. Oke, al-awamil. Terus al-lafdhiyati ini Ya, tanda cernya apa? nah, zirnya berarti kosrah Ustaz. Ti. Zi Tanda itu ya. cernya kasroh ya. Alasnya karena dia adalah Karena dia mufrad berarti. isim mufrad. Tuh. Ya, mufrad. Kemudian Terus yang kalimat eh, kedua, wal khabaru wal khabaru wal ismul marfu sama ya. ya Wal ismul marfu wal marfu al-marfu sama-sama naat. Ada lagi al mun al musnadu ilaih al-musnadu ini. musnadu Al-musnadu juga ya, naat juga. ya al musnadu tanda irobnya ropa Hurufnya rofa, ya ropa tanda irobnya domah ya. doma. Ya. Alasannya karena dia isim isim mufrad kan. isim mufrad. Ya, terima kasih Akhina Samsul Bakhri. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya naat itu mengikuti kepada man'ut. Naat itu sifat, kemudian man'ut itu yang disifati. Al-marfu'u ini karena al-ismunya juga doma sama-sama rofaknya. Al-ari ini sebenarnya al-ariyu, sebenarnya al-ariyu karena dia berupa isim mangkus, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf ya, maka dia ketika marfu itu domahnya cuma dikira-kira saja. Kemudian al-lafdhiyati ini adalah naat juga dari al-awamili, maka i'rabnya juga sama. Al-awamili dijerkan, maka sifatnya juga dijerkan. Untuk mempermudah kita bisa
menggunakan kata yang. Al-ismu isim, al-marfu'u yang dirofakan, al-ari yang sepi atau yang terlepas, yang terbebas, anil awamili dari amil-amil, al-lafziyati yang berupa lafaz. Nah, jadi untuk mempermudah kita itu mencari sifat, di antara menganalisis lafadznya kita secara makna, kalau kita beri kata yang itu artinya menjadi pas gitu. Wal ismu al marfu al musnadu ilaihi, yaitu isim yang dirofakan, yang disandarkan kepadanya. Oke, sekarang wal mutada'i qismani. Bapak Muhammad Endang, silakan. Ya Ustadz, yang mana Ustadz? Ini yang awal mubtada'u qismani. Wal mubtada'u Qismani. ismani dohirun wa mudmar. Ya. Mubtada dibagi dua, dohir dan mudmar. Ya, terus Wa dohiru ma taqaddama dzikruhu. ya, lanjut wal mudmaru Wal mudmaru isna. al mudmaru isna asaro wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwa qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asyata zalik. Dari wa mubtada'u qismani sampai wa ma asbaha dzalika. Apakah ada naat di situ? Sudah diangkat Bang, cuma belum. Wal mubtada wal ismana itu masuk naat nggak? Wal ini aja agak kecil. Qismani ini. Kok terlalu besar? Oh iya. Di sini kalau kita lihat tidak ada mubtada'nya ya. Tidak ada naatnya. Kalau atof ada. Wal mubtada waw dan wal mubtada wa mudmar wa mudmar. Nah di sini kita bisa melihat perbedaan wawu atof dan wawu yang sebagai permulaan. Kemarin ada yang bertanya seperti itu. Wawu itu kita bikin bagaimana cara membedakannya ketika ada wawu yang atof dan wawu yang bukan atof. Kalau wawu atof itu berarti dia menggabungkan antara kata atau kalimat sebelumnya dan kata yang setelahnya. Kemudian kalau wawu yang pada wal mubtada'u itu adalah wawu yang sebagai apa ya namanya wawu isti'naf, sebagai permulaan kalimat. Jadi bukan dari kalau kita seperti ini apa itu namanya? Seperti alinea baru. Nah, seperti alinea baru atau kalimat baru. Wal mubtada'u. Tadi pembahasannya sudah berbeda lagi. Kalau tadi yang atas adalah membahas tentang definisi,
Nah, yang bawah ini pembahasan baru yaitu membahas tentang pembagiannya. Wa mubtada'u, maka mubtada di sini dia menjadi mubtada, kismani menjadi khobar. Nah, sehingga bukan sebagai wawu atof. Nah, kalau wawu atof dia seperti ini, ana wa nahnu wa anta wa anti. Mudmar itu ada 12, yaitu apa saja? Ana, kemudian wa nahnu wa anta wa anti. Lah, wawu yang seperti inilah yang wawu atof. Nah, kalau yang di depan ini wal mubtada'u kismani, ini sebagai wawu yang berada di permulaan. Sehingga kita kalau mengartikannya bukan sebagai dan atau koma, bukan, tetapi di sini setelah titik kemudian awal sebuah kalimat. Dan itu contohnya banyak sekali. Kalau wawu yang wa nahnu ini sampai wa ma asbah dzalika, ini wawunya semuanya adalah wawu atof, ya, menyambungkan kata sebelumnya dengan kata sesudahnya atau kalimat sebelumnya atau kalimat dengan kalimat sesudahnya. Itu yang membedakan. Nah, yang wa nahnu ini maka i'rabnya sama dengan ana. Kalau ana ini dirofakkan fi mahal rofa, maka nahnu ini juga fi mahal rofa juga. Itu yang membedakan antara wawu atof, dan yang paling banyak itu wawu atof dan wawu yang permulaan kalimat. Jadi ketika ada di permulaan kalimat seperti ini, kita harus lihat dulu ini menggandengkan kalimat sebelumnya dengan sesudahnya apa tidak ya. Nah, kalau dia menghubungkan kalimat sebelumnya dan sesudahnya, maka ini wawu atof. Tapi kalau bukan, maka tidak. Nah, seperti fa ini juga sama. Fa di sini adalah fa bukan artinya kemudian, tapi fa sebagai permulaan kalimat. Atau terkadang bisa dalam dua arti. Bisa juga kadang-kadang bisa berupa dua arti sebagai awal kalimat yang dia menyambungkan kalimat yang jauh atau kata yang jauh. Nah, itu bisa juga. Nah, tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Maka perlu mempraktekkan seperti ini. Nah, kalau yang di kitab Jurumiyah ini masih simple bentuknya. Yang atof bentuknya cuma menghubungkan dua kata atau dua kalimat yang pendek. Nah, biasanya kalau di di kitab-kitab yang lebih lebar atau fikih misalnya, setelah membahas panjang, kemudian ketika itu ada huruf wawu, nah di situ biasanya di syarahnya itu dijelaskan. Wawu di sini adalah wawu atof kepada hukum yang terlewat banyak tadi. Nah, sehingga di situ kadang-kadang kita perlu namanya syarah. Tapi kalau yang cuma sederhana ini, kita lihat dari maknanya itu sudah kelihatan. Ini menghubungkan kata sebelumnya atau tidak, menghubungkan kalimat sebelumnya atau tidak. Nah, fa ini sebaiknya kita juga bisa katakan kemudian atau fa atof juga bisa. Wal mubtada'u kismani. Mubtada ada dua macam, zahir dan mudmar. Kemudian yang zahir, nah itu juga bisa sebenarnya. Jadi kita tergantung alasannya kita. Bisa kita analisis ini sebagai fa permulaan kalimat atau fa sebagai huruf atau. Ya, kita lanjut dulu supaya nanti banyak referensi yang kita baca. Silakan akhina Muhammad Syuib dari Khobaru Kismani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Wal mufradu nahwa qaulika zaidun qaimun waz zaidani qaimani waz zaiduna qaimuna. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a al-jarru wal majrur wal dharfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi nahwa qaulika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu
wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya, apakah ada di situ na'at, taukid atau atof? Na'at, taukid atau atau mufradun wa ghairu. Atap banyak atap. Atof ada banyak ya. Atap banyak. Hurufnya wawu ini berarti ya. Ya, bahwa itu atap semua. Kalau na'at, Kalau na'at jariyatuhu dahibatun terakhir. Zaidun jariyatu zahibatun. Zahibatun na'at. Ya, na'at. Kalau kita amati di sini kan contoh khobarnya mubtada yang ghairu mufradnya. Oh ya, itu Yaitu jumlah ya, jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah ini Berarti itu zaitun khabarnya. khobar ya. Jadi zaitun itu mubtada, Ya. kemudian khobarnya adalah jumlah ismiyah jariyatuhu zahibatun. Zahibatun. Jariyatuh itu sendiri adalah mubtada, zahibatun adalah khobarnya jariyatuhu. Jadi jumlah mubtada dan khabar jadi Jumlah khabar mubtada khobar ya. Jadi di sini tidak ada naat naatnya enggak ada, taukidnya juga tidak ada. Nah, lanjut ini babul awamili. Muhammad Syuib. Saya lagi. Ya. Babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Wa hiya thalathatu asya'a. Kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhanantu wa akhawatuha. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwa kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqul kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhisan wa ma ashbaha dzalik. Di sini mungkin diterjemahkan dulu mungkin supaya Ya. teman-teman semuanya bisa memahaminya juga. Ya. Bab amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar, yaitu 3 perkara, 3 asya. Salah satu asya. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, dan zanna dan saudara-saudaranya. Adapun kana dan saudara-saudaranya kerjanya adalah merapakkan isim dan menasabkan khabar. Yaitu saudara-saudaranya adalah wa amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, wa laisa, mazala, ma infakka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa ma dama, wa ma tasarrafa minha, seperti kana menjadi yakunu, kun, asbaha menjadi yusbihu ataupun asbih. Seperti contoh kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhisan wa ma ashbaha dzalik. Apakah ada di sini naatnya? Naatnya ada San, yang babul awamilid dakhilati. Dakhilati. Nah, di sini i'rabnya apa? I'rabnya situ apa nama jer. Jer. Ya, jer.
Ya, kenapa dia dicerkan? Karena dia itu apa namanya, isim mufrad yang mengikuti kepada tanda kepada baris man'utnya. Ya, karena man'utnya dicerkan, Nah, naatnya juga dicerkan. dijerkan. Tanda cernya adalah Najernya kasrah kasroh, karena isim mufrad. isim mufrad. Ya. Kalau awal mil ini, isim apa dia? Mufrad atau jamak dia? Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir. Ad-dakhilati. Ad-dakhilati berarti jamak taksir juga, Ustaz, gitu. Ya, mufrad. Mufrad, saya. Ya, Awamil jamak taksir. jamak taksir, tetapi naatnya mufrad. Nah, yang boleh mufrad, Ustaz, gitu saya. Ya, tetapi di sini yang membedakan adalah awamil ini karena jamak taksir dengan rumus kulu jam'in mu'annasun, setiap jamak itu dihukumi mu'annas, maka ada khilati ini mu'annas, ada tak marbutohnya. Ini, jadi dia walaupun mufrad, dia menjelaskan sebagai jamak taksirnya itu adalah dengan tanda mu'annasnya ada khilati. Nah, jadi ketika ada jamak taksir, kita bisa mensifatinya dengan cara memuannaskan sifatnya. Kalau dibuat mujakar, Ustaz, bisa? Ad-dakhili gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa saya. Karena ini harus menjelaskan, harus sama antara mudzakkar muannasnya harus sesuai. Nah, karena ini sebenarnya kan mudzakkar awamil ya kan. Tapi kullu jam'in mu'annasun, setiap jamak taksir yang benda itu dihukumi mu'annas, maka di sini harus menyesuaikan. Harus disesuaikan, ya. Ada lagi naatnya? Nggak ada lagi, Ustaz. Nggak ada lagi. Taukid juga nggak ada. Taukid nggak ada juga. Taukid juga nggak ada. Oke, terima kasih Muhammad Syuaib. Sama-sama, Ustaz. Kita beralih ke Samsul. Samsul, silakan. Wa amma inna. Wa amma inna wa akhwatuha wa innaha tansibu isma wa tarfa'ul khabar wa hiya inna wa anna walakinna wa kanna wa laita wa la'alla taqul inna zaida qa'imun wa laita amra sakhisun wa ma asbaha dzalik. Ya, mungkin bisa diterjemahkan. Adapun inna dan saudara-saudaranya, maka sesungguhnya inna itu menasabkan mubtada dan merapakan khabar. Dan inna saudara-saudaranya itu adalah inna wa anna walakinna wa ta'anna wa laita wala alla. Contohnya inna zaidan qaimun walaita amran sakhisun mama asbadal dan asbadalik itu Asbadalik dan kalimat atau contoh yang menyerupai contoh di atas. Atau kata lainnya apa ya? Dan lain-lain ini. Asbah kan fi'il, menyerupai. Dan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang menyerupai contoh-contoh tersebut. Lanjut ke wa makna inna. Wa makna inna wa anna litaukid walakinna lil istidraki wa ka'anna litasbihi wa laita litamanni wa la'alla litaraji wa tawaqi. Ya.
Artinya makna inna dan anna adalah untuk taukid, penekanan. penekanan ya. Kemudian lakinna untuk istidrak Istidrak, atau tentangan pertentangan ya, atau pembetulan. kebetulan. Ka'an dan waka'anna adalah untuk tadi ya penyerupaan tadi ya. Penyerupaan ya. Asbaha tadi. Kemudian dan laita untuk tamani atau pengandaian. Pengandaian ya. Wala alla litaraji untuk pengharapan dan tawaku ketakutan ya, kekhawatiran. Ya, di sini apakah ada naatnya di sini? Naatnya wamina wahwatuha wa innaha bitul isma wa tarfa wa qadar wa hiya inna Atau taukid? wa ma asbaha zalik itu ya apa ya, menyerupai wa ma asbaha zalik itu bukan naat itu ya, bukan. Itu atof. Jadi kalimat wa ma asbaha dzalik ini atof ke ini inna zaidan qaimun wa laita amrun sahizun wa ma asbaha dzalik. Jadi atof ke dua contoh ini. Oh, makna inna Enggak ada berarti. ada ya. Enggak ada. Oke, kita lanjut. Ya, terima kasih Akhina Samsul. Kita lanjut ke Abu Rosid. Akhina Abu Rosid. Ya, mungkin ini amadonantu wa akhwatuha. Silakan. Tulisannya kayak kecil ya. Enggak kelihatan. Ini wa amazonantu. Cepat besar dikit. Ini kok terlalu besar ini. Anak besar kan mana terlalu besar. Bentar. Nah, ini sudah. Sudah kelihatan? Zonantu wa akhwatuha. Wa amma zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha. Wa hiya zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa jadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqulu zonantu zaidan muntaliqan wa khiltu amran syakhisan wa ma asbaha dzalika. Apakah ada na'at, taukid, atof di sini? Atof ya. Atof ya yang banyak ya. Banyak atof. Banyak atofnya ya. Kemudian taukid dan naatnya nggak ada ya. Ada kan? Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita berpindah ke yang hadis Arba'in Nawawi. Kita belum menemukan contoh-contoh yang naat, taukid dan atof. Taukid belum kita temukan di sini. Sudah cukup?
Kita berpindah ke kitab hadis arba'innya. Nah, kita berpindah ke kitab hadis. Tadi ada Bapak Muhammad Endang. Silakan untuk membaca yang hadis kelima. Ingkarul bid'ah. Tidak ada. Muhammad Syuaib, silakan. Yang mana, Ustaz? Hadis kelima. Oh, maksudnya dibaca, Ustaz? Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Diterjemahkan, Ustaz? Diterjemahkan. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ahdasa ini menyampaikan, membuat sesuatu hal yang baru. Barang siapa yang membuatkan sesuatu yang baru fi amrina pada urusan kami, hadza yang malaisa minhu, yang tidak ada minhu itu kembali kemana Ustaz? Minhu. Amrina. Oh, minhu, yang tidak ada perintah daripada kami, bahwa raddun, maka dia adalah tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan pada riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang beramal amalan yang tiada pada atasnya itu perintah kami, maka amalan itu ditolak atau tertolak. Tertolak, ya. Ya, tertolak. Apakah ada satu dulu naat? Apakah ada naat di sini? Naat, ya. Naat. Amalan. Antumil mu'minin. Kayaknya nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Nggak ada. Taukidnya juga nggak ada. Kemarin kita sudah membahas laisa ya. Kalau laisa yang di sini itu isimnya mana dan khobarnya mana? Laisa. Ya. Laisa isimnya kembali kepada huwa. Huwa ya. Huwa kembali kepada ma. pada ma. Kemudian khobarnya laisa ini Raddun. Fahuwa raddun. Khobarnya ini minhu. Oh, khobarnya minhu. Oh, ya. Jumlah jar majrur. Jar majrur ini sebagai khobarnya laisa. Kalau laisa yang ini isimnya yang mana? Laisa.
Man amila amalan laisa alaihi amruna. Laisa man. Amruna. 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 Kemudian khobarnya Kabarnya alaihi. alaihi. Ya. Di sini ada perbedaan. Kalau laisa yang atas ini isimnya adalah domir yang tersimpan dalam laisa, dikira-kirakan huwa kembali ma. Tapi kalau laisa yang ini isimnya adalah amruna ini. Amruna, kemudian khobarnya adalah alaihi. Jadi khobarnya di depan, isimnya berada di belakang. Simkan. Kemudian di sini ada fi'il ahdasa. Ahdasa. Ahdasa fi'il. Apakah ada fa'ilnya di mana? Fa'ilnya man ahdasa. Fa'ilnya tersembunyi saat. Tersembunyi, ya. Dikira-kirakan apa? Dikira-kirakan huwa. Huwa kembali ke Man. man, ya. Barang siapa yang membuat hal yang baru. Nah. Kemudian apakah ada maf'ul bihnya atau objeknya? Maf'ul bihnya. Amrin. Nggak ada San. Nggak ada. Nah, biasanya PL ada fa'ilnya kan, maf'ul bih nggak ada di situ. Nggak ada ya. Terus yang dibuat dia apa ini? Yang dibuatnya San. Ya. Mungkin ada teman-teman bisa mencari maf'ulnya mungkin. Maf'ul dari ahdasa. Ini ada maf'ulnya ini. Ada saya. Ada. Apa jumlah jar majrur itu bisa San? Tidak. Tidak bisa. Bukan itu. Tidak bisa. Ya. Barang siapa yang membuat di dalam urusan kita ini sesuatu yang bukan minhu dari urusan kita, maka itu roddun ditolak. Ini maf'ulnya adalah ma ini. Oh, kemarin. Ya. Ahdasa ma. Barang siapa yang membuat hal baru ma pada sesuatu yang bukan dari urusan kita. Jadi ma di sini adalah maf'ul atau objek dari ahdasa. Jadi maf'ulnya ini apa itu? Di tengah-tengahnya ada yang menghalangi yaitu fi amrina hadza. Enggak langsung ketemu sama fi'ilnya tetapi ada yang menyisipinya. Kalau yang amila, fa'ilnya mana? Amila. Fa'ilnya. Ya, fa'ilnya. Man amila. Fa'ilnya tersembunyi San. Tersembunyi, dikira-kirakan huwa kembali kepada man. Huwa kembali kepada man, ya. Dan maf'ulnya amalan. Maf'ulnya amalan. Apakah ada mubtada khobar di sini? Ada khabar. Mubtada ada alaihi amruna itu saat mubtadanya. Ini tadi isim dan khobar laisa. Kalau mubtada khobar? Mubtada yang di mana? Yang dari atas. Dari atas ini man ahdasa sama man amilain. Man itu mubtada. Man ini mubtada ya. Terus khobarnya man ini apa? Khobarnya ahdasa. Jumlah Dasa. Jumlah PL dan fa'il. Nggak bisa, Ustaz? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa ya?
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Man ahdatsa. Man ini adalah mubtada, dia sekaligus sebagai isim syarat. Sehingga kita artikan barang siapa. Maka biasanya itu kalau khobarnya berupa jumlah, itu biasanya didahului dengan fa ini. Nah ini. Fa ini adalah sebagai tanda, sebagai fa yang terletak sebagai jawab dari man. Jadi syarat itu ada jawabnya. Man barang siapa, terus khobarnya jadi itu, maka dia tertolak. Man ini mubtadanya, khobarnya adalah jumlah ismiyah fahuwa roddun. Yang bawah sama, man amila amalan, ini khobarnya adalah jumlah ismiyah fahuwa roddun. Kan isinya ada dua kalimat ini. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru pada urusan kita ini yang bukan dari urusan kita ini, maka itu tertolak. Nah, berarti man ini adalah kalimat yang sebagai mubtada intinya, kemudian fawaratun ini yang sebagai informasi dari man atau khobarnya. Terus fawaratun ini sendiri terdiri dari mubtada dan khobar. Huwa mubtada, rotun itu juga huwa mubtada, rotun sebagai khobarnya huwa. Sehingga kita ketika ada kalimat seperti ini kita harus jelaskan sekaligus bahwa rotun adalah khobarnya man. Kalau rotun khobarnya huwa. Nah, jadi di dalam kalimat jumlah ismiyah satu ada fi'il fa'il, ada isim khobar laisa, ada mubtada khobar lagi. Nah, jadi dalam satu kalimat itu bisa terdiri dari banyak jumlah. Itu bahasa Arab seperti itu ya. Ini hadisnya sedikit, tetapi di sini di dalam satu hadis itu sudah banyak memuat banyak jumlah. Jumlah ismiyah, di dalamnya ada jumlah fi'liyah, ada jumlah yang laisa isimnya dan khobarnya, ada jumlah ismiyah lagi. Nah, banyak jumlah di satu kalimat. Itu bahasa Arab, sangat kompleks sekali. Sehingga ketika kita memahami ini, kalau orang yang cermat membuat hal yang baru itu berarti kan boleh ya kan? Selama masih dalam koridor syariatnya Rasulullah. Berbeda dengan ketika di luar syariat. Misalnya sholat 5 waktu, kan pernah ada aliran sholat tidak 5 waktu tapi 4 waktu. Nah, berarti dia membuat hal yang baru yang tidak sesuai dengan urusan kita, berarti itu rotun dia. Di antara contohnya. Mungkin ada pertanyaan dari hadis yang kelima ini. Kita tidak mendapati apa itu tadi. Nah, jadi fa di sini bukan fa atof, ya. Tetapi fa sebagai jawab dari man. Nah, ciri-cirinya sebagaimana saya terangkan tadi, wawu fa itu pasti menyambungkan antara kata atau kalimat sebelumnya dengan kata atau kalimat sesudahnya. Nah, jadi yang perlu kita cermati, tidak selalu fa dan wawu itu sebagai huruf atof, tidak, tetapi menyesuaikan konteks kalimatnya dulu. Seperti fa di sini, fahuwa roddun ini bukan sebagai fa atof, tetapi sebagai fa sebagai jawab dari man ini tadi, atau jawab syarat. Fa yang terletak pada kalimat syarat. Barang siapa, maka, nah kalau kita artikan bukan kemudian, tetapi maka. Barang siapa yang membuat hal yang baru di urusan kita ini, yang dia tidak termasuk dari urusan kita, maka itu tertolak. Nah, sehingga fa di sini kita artikan maka. Jadi ma ini huruf apa nih, Ustaz? Malaisa. Malaisa.
Ma ini huruf apa di sini? Ma ya. Ya isim mausul ya. Isim mausul saya. Ya, isim mausul. Oh, ya, isim mausul. Isim mausul sehingga ada laisa ini yang dia itu kembali kepada silahnya, kembali kepada ma. Yaitu huwa kembali kepada ma. Ini menunjukkan kalau silah mausulnya. Seperti man ahdasa. Ahdasa ini kan fa'ilnya huwa kembali ke man. Nah ini sebagai tanda kalau ini adalah isim mausul. Ya, sebagai isim mausul tidak ada i'rabnya, tetapi dia di posisi nasab karena sebagai maf'ul dari ahdasa. Ya, kalimatnya pendek sekali tapi rumit ini sebenarnya. Kalau dari segi i'rabnya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Nah, di sini wawu atofnya ini ada. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, ini baru wawu atof. Rawahu telah meriwayatkan hadis ini siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin. Nah, ini juga bisa jadi wawu atof dan di riwayatnya Imam Muslim. Ini baru hadis yang jadi Imam Bukhari, Imam Muslim punya dua teks hadis ini. Satu teks hadis yang atas ini miliknya Imam Bukhari Muslim. Tapi kalau di Imam Muslim ada tambahan yang semakna, yaitu lafadz man amila amalan ini. Ada lagi pertanyaan mungkin? Insya Allah setelah ini nanti kita di hari Ahad nanti ada materi yang badal ya. Seperti anil mu'minina ini adalah badal. Ini contoh badal tapi kita materinya belum, masih besok insya Allah sekaligus latihannya. Karena di praktek kita belum mendapatkan. Nanti kita berikan di latihan supaya banyak menganalisis tawabi. Karena dari kitab keduanya yang kita baca ini sedikit sekali contoh dari naat, taukid, badal, atau sedikit. Tapi kalau dengan tugas insya Allah banyak analisis yang tidak keluar dari bab. Nah, cuma ketika kita baca kitab, kita jangan sampai melupakan materi yang sebelumnya karena selamanya akan kita pakai. Selamanya akan kita pakai. Nah, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau kemarin ada yang tanya, oh ya silakan. Untuk faul ya, al-faul ya, yang fahuarotin itu, kalau di materi atof kemarin fa itu bermakna atof itu sah, makna itu, maka ini. Berapa nih? Pak di situ kan macam-macam. Jadi seperti wawu itu sama. Ada yang bermacam-macam. Jadi tidak selamanya fa itu harus berupa atof, tidak. Nah, jadi ada fa artinya sebagai, sama maka ya. Kalau fa atof artinya kemudian. Oh di materi kalau maka nggak usah tuh ya. Di materi yang di materi maka. Itu. Nah, materi 32. Kita lihat dulu. Man ada saja Bab atof. Fa di sini berarti artinya kemudian, oh ya. Salah berarti ya. Nah, yang betul fa maknanya kemudian.
Oh, harusnya kemudian saja benar Ya, ya. yang betul Dari kemudian. materi itu ya. Ya, ya. Oh. Fa artinya kemudian. Contohnya seperti ini. Sofih abaka fa ummaka. Sofih salamilah ayahmu fa ummaka kemudian ibumu. Oh. Nah, jadi yang Iya. betul artinya kemudian. Berarti maaf salah menulis fa di sini maknanya maka ya. Fa yang atof itu artinya kemudian. Kalau fa yang Baik, baik. maka dia di sini bukan fa atof tapi sebagai fa yang terletak sebagai jawab syarat. Oh. Nah, fa itu yang paling banyak artinya adalah kemudian, kemudian maka, terus nggak ada artinya. Nggak ada artinya itu biasanya terletak di awal kalimat. Ada fa yang sebagai permulaan kalimat itu ada. Seperti wawu tadi. Jadi ada yang paling banyak dua. Fa yang maka seperti ini pada kalimat syarat dan ada jawabnya syarat. Ada yang terletak sebagai kemudian tadi. Itu yang paling banyak. Wawu juga seperti itu. Wawu yang paling banyak adalah wawu atof. Kalau wawu yang paling banyak yang kedua adalah di permulaan kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya istilahnya? Jadi permulaan kalimat itu kalau bahasa Arab itu tidak polosan gitu. Nah, jadi ya setelah kalimat kemudian mengawali kalimat baru itu dia itu ada wawunya. Beda pembahasan itu, beda topik itu wawu biasanya. Untuk membedakan topik yang atas dengan topik yang berikutnya. Cuma kalau kitab zaman sekarang kan tidak seperti dulu, paragraf itu sudah dipisahkan. Kalau dulu kan apa itu? Langsungan gitu ya, tidak ada titik koma. Seperti ini kan sudah ada titik dua, ada strip, ini kan kitab baru. Kemudian ada tanda kurungnya. Kalau kitab zaman dulu kan tidak ada. Sehingga fungsi wawu itu bermacam-macam. Sebagai penghubung atau atof atau sebagai awal dari sebuah kalimat. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau kemarin ada yang tanya apa ya akhina Muhammad Shu'aib itu ya. Koma azaidani azaiduna kok ada alif lamnya saya belum ketemu itu ya. Mungkin nanti teman-teman sudah ada yang ketemu. Saya cari belum ketemu. Kenapa kalau zaidunnya satu nggak ada alif lamnya, kalau dua atau banyak kok ada alif lamnya. Saya sendiri juga belum ketemu. Apa Ustaz mau tanya lagi Ya, Ustaz? silakan. Berarti man ini bukan alat penjazm yang biasa digunakan untuk fi'il mudhari ini bukan ya? Iya, dia penjazm dia. Betul. Penjazm, cuman Iya. tidak ada fi'il mudhari'nya ya? Karena tidak ada ya, fi'il madhi ini sebenarnya dia dijazmkan oleh man ini ya kan sebagai fi'il syarat. Tapi karena dia bentuknya Oh, fi'il madhi, dia mabni bening ya? Oh, iya. sehingga dia tidak berubah. Jadi dia fi Oh. mahali jazm. Posisinya Hmm. dijazmkan tapi secara lafadz dia mabni tetap karena dia fi'il madhi. Baik, Biasanya baik. kan fi'il syarat, jawab syarat itu biasanya fi'il mudhari ya kan contoh yang banyak. Ya. Tapi fi'il madhi juga banyak juga yang sebagai fi'il syarat. Cuma kalau fi'il madhi dia tidak berubah Mabni. atau mabni tetap. Ya. Makanya berlaku fa sebagai jawab syarat tadi itu ya Ustaz ya? Fa sebagai jawab syarat karena dia jawab syaratnya berupa jumlah. Iya, iya. Kalau berupa apa itu fi'il mudhari tidak misalnya. Misalnya man contohnya apa ya? Wa may yatawakkal itu wa may yattaqilah Ya yaj'alahu makhraj. ya ja'al ya kan. Wa man Yaj'al. Iya. yattaqillah, yattaqi itu dia dijazmkan, ya-nya hilang, ya ja'al. Nah, dia tidak ada fa-nya karena dia berupa fi'il mudhari. Barang Hmm. siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar, gitu kan. Nah, ya ja'al di situ kan nggak ada fa-nya karena berupa fi'il mudhari. Karena ini berupa jumlah ismiyah, ada fa-nya.
Sebenarnya ada beberapa jawab syarat yang dia harus ada fa-nya, cuma saya tidak hafal. Di antara contohnya adalah ini, jawab syarat yang dia berupa jumlah. Jawab syarat yang berupa jumlah, dia ada fa-nya. Ada lagi pertanyaan? Kita materinya belum sampai ke sana ya. Tapi sebenarnya ketika kita membahas fi'il itu sangat berkaitan dengan itu. Fi'il syarat dan jawab syarat. Ya, kita jawab ketika ada pertanyaan sehingga sambil berjalan pengetahuan kita tentang baca kitab semakin bertambah. Tidak hanya dari materi saja, karena ketika praktek kita akan menemui kalimat-kalimat yang kompleks yang kita membutuhkan untuk analisis, untuk mencermatinya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah cukup? Insya Allah hadis ke depan itu al-wara'u wal ikhlas. Mungkin bisa antum di rumah menganalisisnya terlebih dahulu tentang semuanya dari bab-bab yang sudah kita pelajari. Kemudian juga untuk tawabiknya untuk dicari apakah ada di sini. Nanti insya Allah kita hari Ahad akan berikan materi tentang badal, kemudian plus tugasnya supaya lebih melatih kita untuk menganalisis untuk yang bab tawabi ini. Kita sudah siapkan soal-soal, jangan khawatir, soalnya banyak sekali. Kita punya soal banyak. Ya karena kami tim itu sudah mengikuti berbagai kursus belajar juga, kemudian referensinya juga banyak. Walaupun kita jurumiyah, tapi untuk praktek baca kitabnya, latihannya itu kalau levelnya itu bisa dikatakan dasar sampai menengah. Tidak hanya dasar saja. Karena kita yang terpenting ketika membaca kitab itu yang kita butuhkan jurumiyah itu sebenarnya sudah cukup. Jurumiyah itu sudah cukup, tinggal memperbanyak membaca atau kosakatanya itu saja. Dulu ketika di pesantren, bayangan orang ketika mondok itu kalau sudah alfiyah baru bisa baca kitab, itu ternyata tidak berlaku ketika kita belajar betul-betul. Nah, jurumiyah itu ternyata sudah cukup untuk kita bisa baca kitab. Nah, yang menjadi masalah itu ternyata bukan jurumiyahnya atau apanya, tetapi itu tadi kosakata, kemudian memahami kalimatnya atau menganalisisnya ini ternyata. Sehingga tidak perlu kitab yang lebar-lebar untuk hanya sekedar baca kitab. Tapi kalau ingin menjadi ahli nahwu, ahli bahasa Arab, kita membutuhkan kitab yang di atasnya lagi. Makanya ketika di Timur Tengah, orang Indonesia itu kalau nahwu itu nilainya 90 lebih. Beda dengan orang Arab sendiri, nilainya jelek-jelek 80, 70. Karena mereka nahwunya standar Mas Yan. Kalau orang Indonesia itu nahwunya tinggi-tinggi karena mereka rata-rata ketika keluar negeri itu sudah alfiyah. Itu cerita teman-teman. Tapi ketika pemahaman bahasa Arab, nah itu mereka kalah. Nah, ketika pemahaman bahasa Arab, mereka kalahnya di situ. Nilainya masih di bawah orang-orang Timur Tengah. Jadi orang Timur Tengah walaupun nahwunya tidak bagus, tapi mereka kan paham dengan bahasa Arab. Nah, orang Indonesia nahwunya bagus secara teori, tapi prakteknya butuh latihan lagi. Jadi jangan berkecil hati ketika kita belajar jurumiyah. Nah, justru dengan jurumiyah ini sebenarnya kita sudah punya modal untuk membaca kitab. Dan teman-teman yang berada di di masyarakat mengaji dan semacamnya mengajar, ketika mereka punya kesulitan tentang baca kitab, referensinya yang paling banyak digunakan ya jurumiyah beserta syarahnya ini untuk mencari kemuskilan yang ada. Jarang sekali untuk membuka kitab-kitab yang lebar-lebar. Kecuali ketika kita mengajar di pesantren, di kelas yang tinggi, memang kita butuhkan referensi yang tinggi juga. Tapi ketika kita untuk sekedar baca kitab, kita tidak perlu referensi yang tinggi-tinggi atau muluk-muluk, tidak. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham. Untuk baca kitab kita harus ke materi atau kitab yang tinggi, tidak. Itu yang penting. Dengan kitab yang sederhana sebagai landasan awal yang utama ini sudah bisa menjadi pedoman kita ketika baca kitab.
Itu mungkin pesan-pesan yang perlu kita sampaikan di hari ini. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Mufradnya itu Ustaz. Bagaimana? Mufradnya apa namanya itu? Mufradatnya itu cara menghafalnya harian-harianan mufradatnya. Hariannya kalau saya dan teman-teman itu biasanya mufradat yang kita temui dari yang kita baca ini. Oh, itu saya. Nah, seperti ahdasa. Nah, ini ahdasa ini bentuknya kan fi'il tadi ketika pembelajaran apa ya bentuk fi'il mudhari'nya kita cari di kamus. Atau nanti saya tuliskan juga. Itu mufradat yang paling penting itu. Jadi apa yang kita baca kita tulis. Yang paling mudah itu mufradat dari kalimat yang kita baca. Kalau hanya mufradat satuan itu biasanya karena tidak kaitannya dengan kalimat kita mudah lupa. Iya. Apalagi kita nggak mudah lagi untuk menghafalkan satu itu. Sekarang hafal langsung lupa. Tapi kalau bentuknya kalimat ini, tadi ada hadis man ahdasa fi amrina ahdasa. Hadis itu hal yang baru. Berarti ahdasa membuat hal yang baru. Fi'il mudhari'nya ahdasa yuhdisu. Oh, berarti saya harus catat di buku kecil, kemudian sambil buka bersama baca ahdasa yuhdisu, hal yang baru, membuat hal yang baru. Ahdasa yuhdisu, membuat hal yang baru. Amila ya'malu amalan. Amila ya'malu, melakukan amal. Nah, ini kita cepat hafalnya karena dari apa yang kita baca. Iya. Sekarang banyak terjemahan sehingga mudah sekali kita untuk menerjemahkannya, tetapi tetap kita harus menghafalnya. Terutama dari apa yang kita baca. Seperti kemarin kita sudah catatkan dari hadis yang kita baca, terutama yang kata kerjanya. Karena kalau kata kerja kan berubah-ubah, berbeda dengan isim ya. Kalau isim kita catatkan karena kita bisa langsung menghafalkan lafadznya. Seperti alaqoh, nutfah ini kan sudah berupa isim. Tidak berubah-ubah sehingga tidak perlu dicatatkan. Tapi kalau kata kerja, yursalu, ini dari arsala yursilu, kita catat juga. Nah, ketika kita mencatatnya kemudian mengkaitkan dengan apa yang kita baca itu cepat untuk kita bisa menghafalnya. Ya, mungkin ada lagi. Kalau anak-anak baru kita kasih kosakata misalnya terkait dengan kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, itu cepat mereka hafalannya. Tapi kalau kita ini saya yakin lama. Saya nggak suudon tapi yakin. Karena kita ya sebenarnya kita bisa karena kerepotan orang itu kalau sudah dewasa kan bermacam-macam. Banyak yang dipikirkan. Kebanyakan butuh. Nah itu kebanyakan butuh, mikir butuh sudah. Nah, sehingga ketika kita ingin menghafal, kita catat aja kata kerja atau mufrodat yang kita temui dari apa yang kita baca. Itu minimal itu dulu. Kalau kita bisa melakukan itu, ingin yang lebih lagi, nah, mungkin bisa kosakata tadi bisa juga. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Bansat, untuk kitab Mutamimah masih termasuk jurumiyah ya? Mutamimah itu penyempurnanya jurumiyah ya. Cuma ada beberapa tambahan dari jurumiyah. Pak kita tidak bahas di sini, tidak memberikan mutamimah tidak. Terus sebenarnya ada yang poin penting di mutamimah itu yang tidak ada di jurumiyah yaitu bab tentang adatnya. Kan di jurumiyah tidak ada hitungan angka itu. Oh iya angka. Cuma angka itu kan bukan poin utama. Nah, jurumiyah ini kita manfaatkan untuk poin utama seperti mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Nah, ketika kita sudah bisa yang utama ini nanti seperti adat itu kita bisa belajar belakangan. Itu dulu kita cari yang utama dulu. Baik, Ustaz. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita anggap sudah kita akhiri pertemuan pada sore hari ini.
Insya Allah kita Zoom lagi hari Senin sore. Nanti terkait dengan latihan-latihan insya Allah. Nah, kita akhirnya kita baca doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyakum. Ustaz. Afwan.